Allah telah memberikan kita nikmat yang besar, karena nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang saya hormati, sebelum materi pembelajaran tentang pernikahan, mari kita membaca surat Fatihah sebagai permulaan untuk pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan berkat Fatihah ini kita semua menjadi anak yang soleh-solehah dan dapat ilmu yang barokah dan manfaat pada ini. Silakan dipimpin dari ketua kelas langsung membaca Fatihah. Sudah mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayil mu'minina amin. Terima kasih. Selanjutnya saya akan absen untuk semua siswa kelas 3A. Apakah hari ini hadir semua? Semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Dan alhamdulillah kita diberi kesehatan sama Allah sehingga kita bisa hadir semua. Oke, kita langsung berlanjut untuk ke pembelajaran pada hari ini. Kemarin kita telah memahami tentang hari akhir. Selanjutnya adalah materi kita adalah tentang bab munakahah atau pernikahan. Tujuan pembelajaran pernikahan ini yang pertama adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam secara benar. Kemudian yang keempat adalah menalar prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan langsung menjelaskan tentang pernikahan. Anak-anakku, kalian pernah hadir di acara pernikahan? Apa yang ada di sana? Ada orang banyak. Ada lagi? Apa lagi? Ada saksi. Ada saksi. Ada lagi? Ada wali. Ada wali. Ada lagi? Ada mempelai wanita Dan makanan. dan banyak makanan. Oh ya, terima kasih. Jadi di dalam akad pernikahan itu yang pertama memang banyak orang. Banyak orang, apalagi itu adalah sakral sehingga membutuhkan banyak orang karena ingin melihat. Yang kedua ada dua saksi. Yang ketiga ada wali. Yang keempat ada mempelai wanita dan mempelai pria. Kemudian tambah satu lagi adalah adanya penghulu. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini nanti ini saya bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok silakan nanti didiskusikan per kelompok masing-masing. Nanti kelompok yang pertama akan menjelaskan tentang makna pernikahan dalam Islam. Yang kedua hukum pernikahan. Kemudian yang ketiga tujuan pernikahan. Dan kelompok yang keempat adalah rukun dan syarat pernikahan. Ini saya bagi per kelompok, kelompoknya menjadi 4. Silakan didiskusikan dengan teman-teman kami. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba dipahami tentang materi pernikahan, arti, hukum, tujuan,
syarat dan rukun pernikahan. Silakan didiskusikan, saya kasih waktu beberapa menit untuk menjawab apa yang telah kami diskusikan dengan kelompok kami. Gimana diskusi hari ini, sudah ada jawaban? Sudah kelompok satu? Ya, silakan jawab apa? Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti ajaru atau bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Ya, terima kasih. Jadi anak-anakku, berarti kita sudah memahami apa itu arti pernikahan. Berarti pernikahan itu adalah dalam secara lugat itu artinya bertemu bersatu. Dan kalau istilah itu adalah suatu akad yang menjadikan sahnya antara calon suami dan istri untuk bisa mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam. Terus kemudian yang kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah semua? Terima kasih. Yang kelompok 4, rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah untuk calon suami, syaratnya beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan murim, dan tidak sedang ihram atau haji. Rukun nikah untuk calon istri, syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan murim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun nikah wali, syaratnya mukallaf, Islam dewasa, sehat akal, laki-laki merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun nikah saksi 2 orang, syaratnya Islam dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Rukun nikah ijab kabul, syarat nikah ijab. Ijab adalah ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita atau wali nikah. Kabul adalah ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria atau calon suami. anak-anakku yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan dari kelompok 1, kemudian kelompok 4, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti berlanjut materi setelahnya. Setelah kamu memahami tentang arti dan makna pernikahan dalam Islam tadi sudah dijelaskan, itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam, itu nikah secara istilah. Kemudian dari penjelasan itu, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini kira-kira sudah bisa dipahami semua? Ada pertanyaan tentang masalah pernikahan ini? Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana hukumnya jika sebelum menikah tapi dia sudah hamil terlebih dahulu? Kasih, ini adalah pertanyaan yang bagus karena untuk kedepannya supaya kita semua ini akan mengalami besok akan mengalami pernikahan biar tidak terjadi seperti hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nikah itu hukumnya dibagi menjadi 5. Ada hukum mubah, ada dihukumi sunnah, ada dihukumi makruh, ada dihukumi wajib, dan bahkan ada yang dihukumi haram. Jadi kalau kita menikah, sebelumnya kita sudah hamil duluan, atau istilah Jawanya kita itu sudah punya calengan. Berarti nikah yang seperti itu adalah termasuk kategori nikah yang hukumnya haram. Nikahnya sah, tapi anak status dalam hal tersebut adalah anak yang bukan milik ayahnya. Karena anak itu prosesnya sebelum nikah, akad nikah terjadi. Sehingga nikahnya sah, tapi anak tersebut
dihukumi tidak sah menurut syariat Islam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada Pak. Ya, silakan. Apa boleh nikah yang salah satu saksinya itu lewat jumiti? Oh, ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang kedua. Apakah boleh nikah yang salah satu saksinya itu tidak hadir, atau mungkin sekarang itu yang tenar adalah lewat Zoom meeting? Kira-kira gimana? Zoom meeting, saksi nikah di luar, tapi dalam pelaksanaan tersebut dia tidak ikut hadir. Boleh apa tidak? Boleh. Saksi tidak hadir boleh apa tidak? Boleh. Saksi, syarat saksi itu harus 2 orang. Ketika salah satu saksi tidak hadir, maka nikahnya Tidak sah. sama tidak? Syarat menjadi saksi itu apa? Harus hadirnya 2 saksi tersebut dalam acara pernikahan. Jadi rukun itu harus ada namanya penghulu. Oke. Ada namanya mempelai wanita, mempelai pria. Ada 2 saksi yang hadir di situ. Ada 1 wali. Kemudian ada ijab kabul. Maka itu semua harus terpenuhi dalam acara pernikahan. Sehingga ketika salah satu dari itu kok tidak ada, maka nikahnya dianggap tidak sah. Tapi kalau kita biasanya kalau di Jawa ini karena orang banyak, pasti saksinya juga akan ikut. Gak mungkin tidak. Satu tujuannya dia sebagai saksi, yang kedua tujuannya adalah karena momen yang sakral seperti itu adalah momen yang bersejarah. Saya kira ini materi dari makna pernikahan dalam Islam bisa anggap sudah cukup, dan untuk selanjutnya nanti kita akan berlanjut ke besok pertemuan yang kedua untuk menjelaskan tentang makna arti pernikahan dari makna tentang mahram dalam pernikahan. Terima kasih anak-anakku semuanya. Jadi kesimpulan pernikahan ini adalah sebuah tujuan yang kedepannya kita pasti akan mengalami, sehingga ada proses secara Islami nikah ini pasti kita akan merasakan semuanya. Jadi tidak boleh ada pernikahan sebelumnya itu sudah berpacaran, itu tidak ada dalam hukum Islam. Maka saya sudah dijelaskan tentang makna pernikahan, kemudian hukum nikah tersebut, kemudian rukun dan syarat nikah, dan juga ada dalil-dalil yang dijelaskan dalam Al-Quran. Terima kasih anak-anakku. Hari ini kita selesai menjelaskan masalah pernikahan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih paham apa itu sebenarnya pernikahan. Dan untuk selanjutnya adalah mari